Halo, apa kabar? Hai. Adik-adik di rumah, sehat semua ya? Pastinya. Mbak Arin, gimana apa kabar? Puji Tuhan baik Mbak Nina. Mbak Nina gimana? Luar biasa. Kita berharap, Kak Nina dan Kak Arin berharap adik-adik di rumah dengan keluarga, ayah dan ibu, kakak dan adik semua dalam kondisi sehat. Yap. Ini adalah kali kita yang keempat loh, kita bertemu dalam sekolah minggu online di GKJ Bantul. Nggak terasa ya, sudah 4 kali kita menjumpai adik-adik lewat online. Nah Kak Arin, Iya. minggu-minggu ini adik-adik kita yang di rumah, mereka yang kelas SD dan SMP mungkin ya, Iya. sedang menghadapi kemarin minggu lalu sudah selesai menghadapi penilaian Ujian. akhir tahun. Oh. Gimana nih PAT-nya? Lancar ya? Kami berharap sih adik-adik semua bisa mempersiapkan dengan baik di rumah. Generasi 20 luar biasa, karena kalian adalah generasi luar biasa, kalian generasi hebat karena kalian mengerjakan ujian di rumah dengan mandiri, dengan pengawasan orang tua. Yap, betul sekali. Dan ada juga adik-adik kita yang di kelas besar Kak Arin Ya. yang akan lulus SD. Wah, selamat ya teman-teman yang kelas 6. Mungkin lagi deg-degan sekarang karena Iya. sebentar lagi mereka akan mendapatkan pengumuman, nilai pengumuman untuk kelulusan mereka, dan mereka akan bersiap selanjutnya untuk sekolah di tahap yang lebih tinggi yaitu SMP. Kita terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita sempat bertemu ya dengan adik-adik. Masa sih kita sudah nggak ketemu berapa bulan, Lama nanti sekali. juga mereka sudah SMP. Iya, sudah remaja, sudah nggak Padahal sekolah kan minggu. harusnya bulan ini kita akan mengadakan biasanya kegiatan apa Kak Arin? Farewell ya? Farewell party. Ya, kita biasa mengadakan kegiatan itu, tapi karena pandemi, jadi kegiatan itu mungkin harus diundur. Kita akan undur nanti menyesuaikan setelah sekolah minggu offline kita bisa lakukan. Yap. Jangan lupa terus berdoa untuk negeri ini ya, adik-adik ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu ini. Kita mau puji Tuhan dulu. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa ya? Dalam Yesus kita bersaudara ya teman-teman. Yuk. Di rumah sambil tepuk tangan. Bisa Oke? kan? Kita kalau yang belum bisa, mari kita belajar bersama-sama untuk memuji Tuhan. Yap. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara Ya, kita sudah memuji Tuhan, Yap. kita sudah bersiap. Saat ini kita selanjutnya mau apa nih Mbak Arin? Kita mau berdoa Mbak Nina.
Baik, yuk mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Minggu lalu Kak Ruri dan Kak Sita mengajari ada tepuk doa ya. Ya, tepuk baru. Masih ingat nggak teman-teman? Kita coba lagi ya. Ya, oke. Tepuk doa. Anak Tuhan mau berdoa, Tangan dilipat. Siap. Ye. Masih Seperti ingat itu ya? ya. Yuk kita coba sekali lagi. 1, 2, 3. Anak Tuhan mau berdoa, tangan dilipat, siap. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Engkau masih izinkan kami untuk bersama-sama mengikuti sekolah minggu online di GKJ Bantul. Tuhan, terima kasih untuk berkat kesehatan yang telah Engkau karuniakan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, sehingga walaupun kami di rumah saja, Engkau terus berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita, sehingga adik-adik ini masih tetap merasakan karunia Tuhan walaupun ada tinggal di rumah. Tuhan, hari Minggu ini kami akan mendengarkan kembali cerita Alkitab, kami akan kembali beraktivitas bersama, didampingi dengan orang tua dan kakak yang ada di rumah. Berkatilah sekolah minggu kami secara online pada hari ini. Kiranya apa yang akan kami terima, berkat yang Engkau berikan, berkat yang telah Engkau siapkan, itu menjadi sukacita lebih lagi untuk kami, kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik serta orang tua yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berdoa sudah, Nyanyi sudah. nyanyi sudah, waktunya apa nih? Waktunya kita mendengarkan cerita Alkitab Ya. yang akan dibawakan oleh Kak Arin. Sebelumnya, kita mau sama-sama membaca Alkitab dulu. Adik-adik silahkan ambil Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, mari sama-sama. Nah, sudah ya, sudah mendapatkan Alkitab ya di rumah, sudah semua pegang Alkitabnya. Kita akan sama-sama membaca dari kitab Matius. Matius itu ada di Perjanjian Baru. Nah, kali ini kita akan membaca dari kitab Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Sekali lagi ya, Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Perikop ini diberi judul Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perikop ini kita akan sama-sama mendengarkan ceritanya yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Arin, supaya adik-adik lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud Tuhan terhadap perikop ini. Sudah siap untuk mendengarkan ya? Mari kita dengarkan bersama-sama cerita dari Mbak Arin. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita Kak Arin mau bercerita tentang 4 sekawan. Sebelumnya Kak Arin mau tanya nih, siapa yang senang membantu temannya? Angkat tangan. Siapa yang suka membantu saudaranya? Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, atau orang tua mungkin? Wah, ternyata banyak yang suka membantu. Nah, kali ini Kak Arin akan cerita tentang 4 sekawan. Pada sebuah cerita terdapat 4 ekor binatang. Namanya adalah Dadak. Dadak itu adalah seekor landak, teman-teman. Lalu ada Cici. Kira-kira Cici siapa ya?
Ada yang tahu? Ya, benar. Cici itu adalah kelinci. Lalu ada Sangsang, si musang, dan yang terakhir ada Kukus, si tikus. Pada suatu hari mereka berkumpul di rumah Kuskus. Sepertinya Kuskus ini sedang membuat kue lezat, teman-teman. Lezat. Baunya saja sudah enak, kata teman-teman yang lainnya. Ketika mereka sedang berkumpul, datanglah hujan, teman-teman. Hujannya deras sekali. Baru saja teman-teman Kuskus ini mencicipi kue-kue yang dibuat Kuskus. Tapi apalah daya, hujan itu tiba. Dadak, Sasang dan Cici lari pulang ke rumah. Dan begitu juga dengan Kukus. Si Kuskus ini pulang ke rumahnya, lari terbirit-birit. Waduh, ternyata hujan semakin deras, teman-teman. Lalu si Kuskus ini berkata, "Wah, kalau hujannya tidak berhenti-berhenti dan deras seperti ini, bisa-bisa apa ya, teman-teman?" Kak Arin juga bingung. Biasanya kalau hujan deras, lalu ada banyak sekali air yang menggenang, biasanya apa? Banjir, teman-teman. Di sini Kukus sangat sedih. Air semakin naik sampai masuk ke rumah melalui jendela, melalui pintu, melalui celah-celah kecil yang ada di rumah Kukus. Kukus berteriak minta tolong. Tolong, gitu katanya. Sambil memanjat ke atap rumah. Karena bagian rumah yang paling tinggi adalah atap, sehingga dia takut untuk berada di bawah. Lalu banjir ini semakin tinggi, airnya semakin menggenang tinggi. Dan rumah Kukus pun akhirnya tenggelam. Wah, kasihan ya, teman-teman. Kukus berkata di atas atapnya itu, "Aduh Tuhan, tolong, jangan sampai airnya makin naik. Aku sudah di ujung lubang asap rumahku," katanya gitu. Kenapa ya Kukus kok berada di atap rumahnya? Ternyata karena dia takut tenggelam, teman-teman. Takut kelelep. Kalau kelelep itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya tenggelam. Dia juga kedinginan. Karena kenapa? Karena dia kehujanan. Nah, tidak lama muncullah teman-teman Kukus. Siapa aja tadi? Ada Dadak, si Landak, lalu Cici, si kelinci, Sasang, si musang. Ternyata mereka membawa satu teman lagi, teman-teman. Binatang apa yang warnanya hijau, suka hidup di air, tapi juga bisa hidup di darat? Kira-kira apa ya, teman-teman? Benar sekali, kodok. Nah, namanya adalah Dodok. Mereka ternyata mau menolong Kukus, teman-teman. Apa yang sedang mereka lakukan adalah berniatan untuk menolong Kukus. Ternyata mereka sudah membawa peralatan, cangkul, celurit, lalu ada sekop, ada serok, dan lain-lain sebagainya. Ternyata mereka ingin menggali tanah. Kira-kira kenapa ya kok menggali tanah? Supaya apa ya tanahnya digali? Kok Kak Arin juga bingung, kira-kira kenapa ya, teman-teman? Lalu Kukus juga bingung dan bertanya, "Hai teman-teman, apa yang sedang kau lakukan di sana?" Dadak menjawab, "Tenang aja Kus, kita ingin membantumu. Kita ingin melayanimu dalam keadaan susah seperti ini," katanya. Wow, rupanya teman-teman Kukus ini menggali tanah supaya air yang membanjiri rumah Kukus ini mengalir, teman-teman. Nah, apa yang terjadi saat air banjir mengalir? Yap, benar sekali. Teman-teman Kukus ini bisa menyusutkan air banjir yang ada di rumah Kukus dengan cara mengalirkan air tersebut ke tempat yang lebih rendah. Akhirnya Kukus senang sekali, teman-teman. "Hore, airnya mengalir," katanya. Lalu apa yang terjadi?
terjadi? Air itu mengalir ke tempat lain dan Kukus tidak lagi kebanjiran. Rumah Kukus ternyata hancur berantakan setelah air itu surut. Terlihat kursinya kotor, meja-mejanya penuh lumpur, dan dia merasa sedih, teman-teman. Dia menangis. Oh, rumahku hancur. Aku tidak punya rumah. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa memasak. Aku tidak bisa mencuci. Dia menangis. Lalu, temannya yang bernama Sasang tadi, si Musang, berkata, "Kami juga sedih, Kus. Tapi tenang. Kami akan membantumu dan melayanimu lagi dalam keadaan seperti ini," katanya. Wah, kompak sekali ya, teman-teman. Hebat sekali teman-temannya Kukus ini. Mereka bersama-sama kompak sambil bernyanyi-nyanyi memulai membangun rumah Kukus, teman-teman. Cici ada yang mengaduk semen, lalu Dadak menggergaji papan, lalu ada Sasang menyusun bata. Lah, Kukusnya kemana ya, teman-teman? Yang punya rumah, kira-kira teman-teman bisa melihat nggak pada gambar ini di mana Kukus berada? Ada yang menemukan? Nah, Kukus ada di pojok sana, teman-teman. Dia sedang membawa tumpukan batu bata. Akhirnya, tidak berapa lama, rumah Kukus pun selesai, teman-teman. Wah, senang sekali ya. Mereka bisa kompak menyelesaikan rumah Kukus. Bagus lagi rumahnya. Coba dilihat. Bagus kan? Mereka semua gembira karena rumah Kukus sudah berdiri lagi. Mereka akhirnya duduk di depan rumah Kukus yang baru, lalu bernyanyi-nyanyi, bersukacita dengan memainkan alat musik yang bisa mereka gunakan. Lihatlah teman-teman, wajah mereka berseri-seri ya. Pasti Kukus sangat senang punya sahabat dan teman seperti mereka. Karena teman-temannya itu bisa membantu membangun rumah Kukus yang rusak tadi. Nah, pelajaran yang dapat didapat dari cerita ini, teman-teman, kita sebagai anak-anak Tuhan perlu loh untuk suka membantu pada teman-teman dan sesama kita. Seperti contohnya, teman-temanmu sedang sakit, kalian bisa diam di rumah dengan mendoakan agar temanmu itu bisa cepat sehat. Atau bisa juga berkirim via WhatsApp atau SMS, berkirim kabar, bagaimana kabarmu teman, seperti itu. Nah, selain kepada teman-teman, kita juga bisa melayani atau menolong kepada ayah, ibu kita, kakek, nenek kita, saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Tapi bantu juga dengan semampu kita saja. Seperti itu teman-teman ceritanya. Semoga bisa terberkati dan bisa mengambil sisi positifnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Wah, ceritanya lucu banget ya. Jadi ada 4 sekawan, ceritanya tadi 4 binatang Ya. yang mereka bersahabat. Mereka luar biasa, saling tolong menolong, Kompak. saling membantu, kompak. Ya. Ada satu yang kesusahan, yang Semuanya lain langsung membantu. ikut membantu. Nah, adik-adik, kita bisa mengambil nilai dari cerita yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Arin ya. Dan itu semoga Kak Nina dan Kak Arin juga berharap cerita yang tadi sudah disampaikan itu tertanam dalam hati adik-adik. Kalau dewasa jangan lupa untuk tetap setia menolong teman ataupun siapapun yang membutuhkan. Nah, sekarang kita mau ke aktivitas nih. Apa ini Mbak Nina? Kok warna-warni gitu? Iya. Aktivitasnya adalah kali ini adik-adik semua di rumah boleh menggambar bebas dengan tema seperti ini. Jadi gambarlah orang, tidak harus mirip banget seperti temanmu wajahnya atau bagaimana, tidak harus nanti terus sampai di rumah aduh pusing, mah aku ki nggak bisa gambar orang. Nanti terus mamanya pusing semuanya papanya jadinya. pusing. Jangan ngerepotin mama sama papa, kakak sama adiknya ya. Kalian bisa berusaha sendiri, tidak harus mirip banget seperti wajahnya Kak Arin. Misal kalian wajahnya adik kalian
Nggak harus. Kalian boleh menggambar sesuai dengan kreasi kalian, imajinasi yang kalian punya. Gunakan untuk menggambar bentuk orang. Kalau di sini bentuk orang cuma bentuk kepala, ada badan, ada kaki, ada tangan. Setidaknya seperti itu, dan jangan lupa gambarnya harus bergandengan tangan. Yap. Di bawahnya ada lingkaran-lingkarannya. Ini boleh kalian tuliskan nama teman kalian. Jumlahnya berapa? Terserah Bebas. aja ya Mbak Dina. Kalau kalian punya teman 5, 10 ya 10. Mau 20? Nggak apa-apa Mbak Nina, Asal kecil-kecil. kertasnya muat. Ya, Nah, betul. gitu ya. Nah, supaya lebih jelas contohnya kalian bisa lihat di tayangan Berikut ini. Apalagi Nah, nih Mbak Nina? Aktivitas yang kedua, jadi adik-adik hari Minggu ini mengerjakan 2 aktivitas. Aktivitas yang kedua adalah adik-adik membuat kartu komitmen melayani. Tadi di cerita Mbak Arin, melayani tidak harus yang terlalu berat-berat. Kalian bisa melayani dari keluarga dulu, melayani ayah dan ibu, Ya, kakak melayani adik. teman, kakak dan adik, punya kakek, punya nenek yang butuh ditolong. Mari melayani mereka. Nah, apa saja yang bisa kalian lakukan? Silahkan kalian tuliskan di kertas ini. Nah, supaya lebih jelasnya, kalian bisa lihat tayangan yang Berikut ini. berikut ini. Nah, aktivitas sudah. Selanjutnya, kalau aktivitas kalian sudah selesai, tidak lupa untuk Memfoto. bawa karya kalian, minta tolong ayah dan ibu, kakak dan adik untuk memfoto karya kalian, lalu jangan lupa kirimkan kemana Mbak Rin? Ke grup WhatsApp yang sudah ada. Ada aktivitas yang bisa adik-adik ambil seperti biasa, kita sudah sediakan di gereja. Di dalam kotak dan sekolah minggu, di situ ada 1 paket untuk 1 anak, masing-masing 1 paket. Ada hadiah menarik untuk setiap adik-adik yang mau ke gereja dan mengambil aktivitas. Yap. Jangan lupa bawa juga Persembahan. persembahan. Jangan lupa bawa juga persembahan kalian, masukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan, atau kalian juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di atas ini. Oke, persembahan sudah dan waktunya nampaknya sudah selesai ya, Yap. sudah habis. Tapi sebelum kita menutup sekolah minggu online pada hari ini, kita akan bersama-sama sekali lagi memuji Tuhan. Ya betul sekali. Kita mau Kita- menyanyikan lagu apa Mbak Nina? Lagu apa tadi judulnya? Si Yesus. Kasih Yesus. Indah-indah. Oh, indah. Ya. Pakai itu ya kayaknya. Panjang ya Mbak Nina. Adik-adik mungkin masih jarang karena selama di sekolah minggu sepertinya Iya. jarang untuk dinyanyikan. Tapi mari kita belajar bersama-sama bersama. ya. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Ya Kak Arin, kita Ya. sudah ujian penutup ya. Kita juga tadi sudah persembahan juga sudah. Nah, sekarang kita mau akhiri sekolah minggu online kita hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau telepon Tuhan Yesus. Adik-adik masih ingat nomor teleponnya? Masih 5 5, 10. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan melalui Kak Arin. Kiranya firman Tuhan itu boleh melekat di dalam hati, jiwa, pikiran kami, sehingga itu boleh menjadi sukacita bagi kami dan keluarga kami. Berkati terus adik-adik di rumah dengan kesehatan, sukacita bersama dengan keluarga, sehingga pada saatnya nanti ketika pandemi ini sudah berlalu, kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu secara offline di GKJ Bantul.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk negara ini, untuk Indonesia, serta negara-negara lain yang ada di seluruh dunia. Berkatilah kiranya Engkau segera pulihkan kondisi negara-negara ini baik secara kesehatan, sehingga pandemi ini boleh segera berlalu, segera berakhir, dan obat untuk COVID-19 ini boleh segera ditemukan. Terkhusus kami berdoa untuk adik-adik kami yang sebentar akan menerima hasil ujian kenaikan kelas ataupun kelulusan baik SD ataupun SMP. Tuhan kiranya berikan nilai yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu dan terlebih lagi seturut dengan usaha yang sudah mereka berikan selama belajar di rumah. Mereka boleh mendapatkan sekolah sesuai yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terus sertai setiap anak-anak-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, terima kasih untuk sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Sampai ketemu pada episode sekolah minggu online yang akan datang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.